Halo semuanya, perkenalkan nama saya Timotius Surya dari Biologi 1 2019 Universitas Negeri Semarang. Pada video ini, saya akan mencoba untuk memaparkan praktikum simulasi persilangan non-hibrid. Baik, adapun tujuan dari praktikum ini ada 3. Yang pertama, diharapkan nantinya kita dapat memahami dengan sepenuhnya tentang konsep segregasi alel. Yang kedua, nantinya kita dapat membuktikan bahwa rasio persilangan monohibrid yang kita lakukan itu sama dengan rasio persilangan monohibrid yang dilakukan oleh Mendel. Yang ketiga, dari hasil praktikum yang kita lakukan, nantinya diharapkan kita dapat menganalisis hasil tersebut menggunakan metode analisis statistika chi-square. Nah, yang pertama langsung saja kita membahas mengenai konsep segregasi alel. Oke, zaman dahulu sebelum adanya percobaan yang dilakukan oleh Mendel, orang-orang selalu berpikir bahwa dua sifat, ketika ada individu yang memiliki dua sifat berbeda melakukan perkawinan, maka keturunan yang dihasilkan adalah campuran dari dua sifat kedua parentalnya. Tapi masalahnya, tidak semua pola-pola yang terjadi itu mengikuti pola yang demikian. Nah, berangkat dari hal ini, Mendel melakukan percobaannya. Mendel menggunakan tanaman Ercis atau Pisum sativum sebagai tanaman model untuk penelitiannya. Salah satu sifat yang diteliti Mendel adalah warna bunga. Pada tanaman Ercis terdapat dua variasi warna bunga, yakni warna ungu dan juga warna putih. Pada percobaannya, Mendel mencoba untuk menyilangkan tanaman Ercis yang memiliki bunga berwarna ungu, mengekspresikan bunga berwarna ungu galur murni, dengan bunga yang mengekspresikan bunga tanaman Ercis dengan yang mengekspresikan bunga berwarna putih galur murni juga. Dari persilangan dua individu tadi, justru dihasilkan suatu individu yang memiliki sifat bunga berwarna ungu. Nah, dari sini saja kita juga dapat melihat bahwa teori blending inheritance tadi itu tidak tepat. Selanjutnya, Mendel ingin meneliti lebih dalam apakah tanaman berwarna ungu hasil persilangan tadi memiliki sifat yang sama dengan tanaman berwarna ungu parentalnya. Oleh karena itu, Mendel itu mencoba untuk menghilangkan tanaman keturunan pertama ini, generasi pertama, dengan sesamanya. Nah, menariknya, justru dari beribu-ribu persilangan yang dilakukan oleh Mendel, 705 dari tanaman individunya itu memang mengekspresikan tanaman berwarna ungu. Tetapi 224-nya itu justru mengekspresikan bunga berwarna putih. Hal ini justru memperkuat bahwa teori blended inheritance ini tidak tepat. Karena apa? Ternyata sifat berwarna putih ini tidak hilang ataupun bercampur dengan sifat berwarna ungu. Hanya saja ternyata sifat berwarna putih ini tertutupi, sehingga dia akan muncul walaupun tidak muncul di generasi pertama, tapi di generasi selanjutnya dia akan muncul. Dari hal inilah Mendel dapat menyimpulkan bahwa ada dua hal yang dapat disimpulkan oleh Mendel. Yang pertama, mengenai adanya suatu unit hereditaritas yang mengatur ekspresi dari suatu sifat pada makhluk hidup. Nah, yang kedua, ini mengenai dominan resesif tadi. Dari hasil kesimpulan ini, bahwa ada unit hereditas yang dapat tertutupi oleh unit hereditas lain, dan ada unit hereditas yang dapat menutupi unit hereditas lain, yang disebut sebagai dominan resesif. Nah, tentunya kita juga harus bisa menghubungkan percobaan yang dilakukan oleh Mendel ini dengan perkembangan ilmu yang telah ada, yakni mengenai konsep hereditas modern. Nah,
tadi jika Mendel itu sudah menemukan bahwa terdapat suatu unit hereditas yang dapat mengatur ekspresi dari suatu sifat pada makhluk hidup. Nah, di kemudian hari, unit hereditas ini akan disebut sebagai gen. Pertanyaannya, di manakah gen itu terletak pada makhluk hidup? Nah, mungkin teman-teman juga udah tahu bahwa kita tahu bahwa materi genetik itu terletak di dalam suatu inti sel. Nah, di dalam inti sel ini, materi genetik ini hadir dalam benang-benang suatu bentuk-bentuk yang disebut sebagai benang kromatin. Benang kromatin ini pada tahap fase pertumbuhannya, fase interfase, fase growth, fase sintesis, fase growth 2, dan sebelum meiosis ini, meiosis atau mitosis ini hadir dalam benang-benang yang terurai satu sama lain. Tetapi ketika sel itu akan mengalami meiosis atau mitosis, benang-benang kromatin tadi akan berkondensasi dan memadat membentuk struktur bernama kromosom. Nah, artinya benang kromosom tadi tersusun atas benang-benang kromatin. Nah, benang-benang kromatin sendiri itu tersusun lagi oleh suatu penyusunnya, yakni protein histon, pilihan protein histon dan untayan DNA. Nah, pada suatu lokasi pada untayan DNA ini terdapat suatu lokus atau lokasi yang dapat mengatur suatu ekspresi sifat pada makhluk hidup. Suatu lokus pada untayan DNA ini disebut sebagai gen. Nah, ada juga beberapa sumber yang menyebutkan bahwa gen ini adalah suatu lokus pada kromosom. Nah, ini juga tepat. Karena apa? Karena gen kan terletak pada suatu lokus pada DNA. Dan DNA itu membentuk kromatin. Kromatin itu membentuk kromosom. Sehingga bisa dikatakan juga bahwa gen ini terletak pada suatu lokus di kromosom. Nah, ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Nah, tadi kita tahu bahwa gen itu menempati suatu lokus pada kromosom. Misalnya, di sini kita punya gen M yang mengatur ekspresi warna bunga pada suatu tanaman. Gen M ini menempati suatu lokus pada tanaman atau pada kromosom tanaman ini. Nah, gen M ini nantinya biasanya tidak hadir hanya dalam satu bentuk saja. Dia ini memiliki bentuk lain yang disebut sebagai alel. Misalkan di sini kita mempunyai gen M ini mempunyai bentuk lain seperti ini. Nah, ternyata gen M ini hadir dalam dua bentuk, yakni gen M besar yang di sini adalah warna pink ini yang mengekspresikan warna bunga berwarna ungu dan bersifat dominan, dan gen M kecil yang mengekspresikan bunga berwarna putih dan bersifat resesif. Nah, kedua pasangan gen ini disebut sebagai alel yang berasal dari kata alelomorfi atau bentuk lain. Nah, di sini berdasarkan variasi-variasi tadi itu yang akan menentukan sifat dari suatu individu. Jika variasi pasangan alelnya adalah dua gen yang sama dan bersifat dominan, maka individu tersebut akan memiliki genotipe homozigot dominan. Sementara untuk individu yang memiliki pasangan gen yang berbeda akan disebut sebagai heterozigot. Dan sama pula dengan yang di atas, individu yang memiliki pasangan gen yang sama dan bersifat resesif, maka akan membentuk genotipe homozigot resesif. Itu tentang gen dan alel. Sekarang tentunya sebelum kita masuk mengenai konsep segregasi di inti, kita harus paham mengenai
mengenai kromosom dan kromatit. Nah, pertanyaannya, apakah struktur yang di sini dan struktur yang di sini itu adalah struktur yang sama? Jawabannya adalah sama ya. Dua struktur ini sama-sama merupakan kromosom. Nah, tapi kenapa yang di sini memiliki lengan yang lebih banyak dan sini memiliki lengan yang lebih sedikit? Nah, jawabannya adalah karena kenapa? Pada tahap pertumbuhannya, sel itu melakukan replikasi DNA. Sehingga materi genetik yang ada di sisi ini akan terreplikasi berlipat ganda secara identik membentuk struktur yang ada di sebelah sini. Nah, struktur ini, lengan ini disebut sebagai kromatit. Dan kembarannya di sini ini disebut sebagai sister kromatitnya. Nah, struktur yang kedua strukturnya ini dapat pula disebut sebagai sister kromatit. Nah, selain itu, pada individu pada karyotip yang memiliki karyotipe diploid, tentunya kromosom ini hadir secara berpasang-pasangan. Artinya terdapat setiap jenis kromosom, misalkan pada manusia itu dari nomor 1 sampai 23 itu memiliki hadir secara berpasangan. Nah, misalnya di sini di sini yang kromosom di sini ini memiliki pasangan kromosomnya, yakni yang ada di sini. Nah, pasangan kromosom ini disebut sebagai kromosom homolog. Pasangan kromosom sejenis ini disebut sebagai kromosom homolog. Oke, itu tentang kromosom dan kromatit. Selanjutnya kita akan masuk mengenai bagaimana sih segregasi bebas itu terjadi pada persilangan monohibrid. Nah, di sini pertama kita memiliki dua sel gamet dari individu yang berbeda. Individu pertama merupakan individu dengan genotipe ungu homozigot yang bersifat dominan. Dan yang individu kedua adalah individu yang bersifat kuning homozigot yang bersifat resesif. Nah, pada tahap replikasi DNA-nya tadi, kromatit tadi akan direplikasi, materi genetik tadi akan direplikasi sehingga terbentuklah pasangan kromosom yang memiliki dua lengan kromatit seperti ini. Nah, selanjutnya pada tahap meiosis atau tepatnya anafase 1, kromosom homolog ini akan memisah satu sama lain sehingga dibentuklah sel-sel anak yang terpisah yang memiliki masing-masing kromosom homolog, pasangan kromosom homolog. Nah, pada meiosis 2, pasangan kromosom homolog tadi, nah ini salah ya memang. Pasangan kromosom homolog tadi, sistem kromatitnya akan memisah satu sama lain, sehingga terbentuklah sel gamet anak yang bersifat haploid, dan nanti ini akan berperan langsung dalam fertilisasi. Nah, ketika terjadi perkawinan atau fertilisasi, maka terjadilah pertemuan dua sel gamet bersifat haploid tadi. Nah, karena tadi masing-masing dari individu tadi hanya memiliki satu jenis sel gamet, maka persilangan yang terjadi adalah keturunannya itu sudah pasti semuanya itu bersifat heterozigot 100% atau homo heterozigot. Nah, lebih seperti itu tentang itu persilangan pada generasi pertama ya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita silangkan hasil keturunan F1 ini dengan sesamanya? Nah, kurang lebih seperti ini. Prosesnya sama pada tahap interfase. Ini akan berbentuk seperti kromosom yang satu lengan saja, terus bereplikasi menjadi dua, dan ketika pada tahap anafase meiosis 1, ini akan kromosom homolognya akan terpisah satu sama lain. Pada meiosis 2, anafase 2, kromosomnya ini akan terpisah satu sama lain sehingga terbentuklah sel gamet dengan dua jenis
dua jenis alel yang berbeda atau jenis gen yang berbeda seperti ini. Dan ketika terjadi fertilisasi atau perkawinan, maka yang terjadi adalah karena dia itu memiliki dua sifat yang berbeda. Yang pertama yang terjadi tentunya akan terbentuk sel parentalnya, individu yang sesuai dengan sel parentalnya, yakni individu homozigot dominan yang besar. Lalu akan terbentuk pula individu dengan genotipe heterozigot. Nah, di sini muncul pula individu homozigot resesif yang tadi akan mengekspresikan warna putih. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa rasio persilangannya, rasio hasil keturunan dari F1 ini menunjukkan pola seperti ini, yakni 25% keturunan akan bersifat homozigot dominan, 50% yang akan bersifat heterozigot, dan 25% yang akan bersifat resesif. Sehingga bisa didapatkan rasio genotipe yakni 1:2:1 dan rasio fenotipnya 3:1, karena yang homozigot dominan akan mengekspresikan misalnya di sini warna ungu, yang heterozigot juga akan mengekspresikan warna ungu, sementara yang putih hanya satu bagian saja. Sehingga dari 4 bagian ini, 3-nya akan mengekspresikan warna ungu dan 1-nya akan mengekspresikan warna putih. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan simulasi persilangan monohibrid menggunakan kertas yang memiliki dua warna berbeda sebagai tadi percobaan untuk melihat apakah benar-benar terjadi segregasi bebas dan persilangan tadi. Tadi setelah kita melakukan simulasi, tentunya kita harus mencatat hasil dari persilangan. Nah, ini dari hasil seperti itu kelompok kami lakukan. Ini masing-masing kan melakukan percobaan masing-masing, sehingga di sini kita memiliki tiga data yang berbeda. Nah, data-data tersebut disusun dalam sebuah tali sheet dan dihitung juga dalam bentuk nominalnya. Di sini percobaan pertama, individu pertama ini yang dilakukan oleh Maya, dia mendapatkan bahwa rasionya itu 9:22:9. Nah, orang kedua itu yaitu Yumna, itu mendapatkan bahwa rasio persilangannya adalah 9:22:9 juga. Sementara saya sendiri itu mendapatkan rasio yang cukup tepat dengan resi Mendel persilangan Mendel, yakni 10:20:10. Nah, hasil tadi kemudian disusun berdasarkan data yang kita ingin amati. Di sini kami menyusun keduanya, ini genotipe dan fenotipe. Nah, di sini bisa dilihat bahwa genotipenya adalah seperti ini dan fenotipenya juga seperti ini. Nah, dari ketiga hasil tadi, ketiganya itu disatukan dan dirata-ratakan. Nah, rata-rata inilah yang akan dijadikan sebagai FO atau frekuensi hasil pengamatan. Selanjutnya, berdasarkan hasil data tadi, kita akan menganalisis data hasil praktikum itu menggunakan uji statistik. Nah,
uji statistik apa yang tepat untuk analisis data tadi? Nah, di sini yang biasa digunakan adalah uji chi-square. Uji chi-square sendiri itu merupakan uji statistik yang digunakan untuk menentukan signifikansi hubungan antara data. Jadi benar tidak sih data praktikum yang kita lakukan itu sesuai dengan hukum Mendel, dengan rasio persilangan yang dilakukan oleh Mendel. Nah, gimana kita melakukannya? Nanti secara garis besar itu kurang lebih dilakukan dengan cara membandingkan chi-square hitung dengan chi-square tabel. Nanti untuk menghitung chi-square tabelnya, harusnya chi-square hitung itu digunakan rumus sebagai berikut. Ini chi-square sama dengan sum atau jumlah dari D pangkat 2 dibagi E. D sendiri itu merupakan FO dikurang FH atau frekuensi hasil dikurang frekuensi harapan. Sementara D-nya itu sendiri merupakan deviasi atau penyimpangan frekuensi hasil dan frekuensi harapan. Langsung saja kita lanjut. Nah, sebelum memulai perhitungan atau bahkan perbandingan dengan hipotesis chi-square hitung dengan chi-square tabel, kita perlu menetapkan suatu hipotesis dulu. Yang ini ada hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol itu di sini kita menetapkan bahwa hipotesis nolnya adalah hasil perbandingan monohibrid percobaan sesuai dengan hukum Mendel, artinya tidak ada perbedaan signifikan. Sementara hipotesis alternatif atau HI atau bisa juga disebut HA itu merupakan kita tetapkan bahwa hipotesisnya hasil perbandingan monohibrid percobaan tidak sesuai dengan hukum Mendel, artinya ada perbedaan yang signifikan. Nah, nanti jika misalkan chi-square hitung itu lebih kecil daripada chi-square tabel, maka HO diterima dan HI ditolak. Jika chi-square tabelnya, chi-square hitung itu lebih besar daripada chi-square tabel, maka HO ditolak dan HI diterima. Selanjutnya, untuk menentukan chi-square tabel, kalau misalkan chi-square hitung tadi kita pakai rumus tadi. Tapi untuk menentukan chi-square tabel, kita perlu menentukan yang disebut sebagai derajat kebebasan atau DF. Derajat kebebasan sendiri itu merupakan seberapa bebas sih kita dapat melakukan perubahan atau variasi data. Maksudnya kayak gimana? Nah, coba kita lihat hasil di sini. Di sini kan ada 3 kategori. Maksudnya kurang lebih seperti ini. Di sini kan ada 3 kategori yang hasilnya selalu totalnya ini selalu 40. Nah, jika kita itu sudah melakukan misalkan kita sudah menetapkan bahwa di sini hasilnya 9 dan di sini ternyata hasilnya 22, maka di sini yang kotak terakhir ini akan selalu terikat dengan 2 hasil sebelumnya. Nah, artinya dari ini kita tuh hanya bisa yang bisa kita rubah di awal, yang bisa kita tentukan di awal, itu adalah cuma dua data ini. Karena ketika kita sudah menentukan 2 data ini, maka data ini akan terikat dengan 2 data sebelumnya. Itu tentang konsepnya. Nah, tapi DF ini juga bisa dihitung dengan rumus ini sebagai penurunan dari konsep tadi. Karena yang terikat itu hanya ada 1, maka kita bisa dapat DF itu dari jumlah kategorinya. Kita di sini punya 3 kategori dikurang 1. Jadi kita bisa dapatkan bahwa derajat kebebasannya adalah 2. Benar ya, karena kita bisa mengisi 2 data saja. Ketika kita sudah mengisi 2 data, maka data ini akan terikat dengan 2 data sebelumnya. Selanjutnya, setelah menentukan DF, kita perlu menentukan tingkat signifikansi. Ya, ini sebenarnya adalah seberapa besar sih kita pengen melihat keterhubungannya antara 2 data tadi. Nah, biasanya dalam penelitian itu digunakan tingkat signifikasi yang sangat tinggi untuk menghindari adanya deviasi, yakni 95%, dengan tingkat kesalahan itu 5% saja. Atau dalam tabel chi-square ini biasanya dituliskan tingkat kesalahannya saja 0,05.
Setelah kita dapat DF dan P, kita dapat menentukan chi-square tabelnya menggunakan di sini. Chi-square tabelnya nanti bisa dilihat di internet atau di sumber-sumber lain. Nah, di sini kita bisa lihat tadi kan derajat kebebasannya 2 dan tingkat signifikansinya P-nya itu 0,5. Berarti di sini kita bisa tentukan berapa kalau chi-square tabelnya itu adalah 5,99. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke analisis datanya. Kita masuk ke genotip dulu. Pertama kita menentukan X2 hitung. Tadi kita sudah dapat bahwa FO-nya adalah kurang lebih seperti ini, 9,33, 21,33, 9,33, dan kita juga tentukan bahwa FH-nya itu 1/2/1. Kenapa di sini dikali 10? Karena ini harus memiliki rasio yang sama dengan FO-nya yang mendekati. Oke, selanjutnya kita melakukan perhitungan pengurangan nilai mutlak FH dan FO. Jadinya hasilnya seperti ini. Kenapa dimutlakkan? Karena kita ingin mendapatkan hasil yang selalu positif. Nah, pengurangan nilai mutlak itu kemudian akan dipangkat 2 sesuai dengan rumusnya tadi, dipangkat 2, dan yang terakhir dibagi dengan FH atau frekuensi harapan. Didapatkanlah bahwa frekuensi chi-square hitung untuk perhitungan genotip ini adalah 0,177. Nah, ini selanjutnya kita harus menentukan DF, P, dan perbandingan X2 tabel. Nah, kita tahu bahwa tadi kategorinya ada 3, ya kan? Di sini ada 3, M besar, M kecil, dan M besar, M kecil. Sehingga kategorinya 3 dikurang 1 sama 2. Nah, penentuan tingkat signifikasinya sama, 65%, dengan kesalahan 5%, dapat 0,05, sehingga kita bisa tarik 2 dan 0,05, 5,99. Nah, sekarang kita menarik kesimpulan dari perbandingan tadi. Nah, ternyata chi-square hitungnya itu 0,177 dan chi-square tabelnya 5,99. Di sini bisa dilihat bahwa ternyata chi-square hitungnya itu lebih kecil daripada chi-square tabel. Nah, dengan demikian maka dengan kesimpulan ini kita bisa menarik kesimpulan dari hipotesis, yakni menyatakan bahwa hipotesis 0 yang menyatakan bahwa hasil percobaan sesuai dengan hukum Mendel tidak ada perbedaan signifikan itu diterima, sementara hipotesis alternatif ditolak. Selanjutnya kita akan melihat ke analisis di fenotip. Ini konsepnya sama, FO di sini FH-nya 3/1 karena kita pengen data yang di Mendel itu 3/1, kemudian kita kurangkan FH kurang FO dalam mutlak, dan kemudian hasil dari mutlaknya dipangkat 2 dan dibagi dengan FH. Kita temukan bahwa ternyata hasil chi-square hitungnya adalah 0,059. Ya, di sini 0,059, kita pakai 3 angka di belakang saja. Selanjutnya sama, kita menggunakan mencari DF, P, dan chi-square tabel. Nah, tadi karena di sini ini berbeda ya, kan ini jumlah kategorinya dia cuma 2, biji hijau dan biji kuning. Sehingga cara menentukannya ya 2 kurang 1, sehingga kita bisa dapatkan derajat kebebasannya adalah 1. P-nya sama, kita pakai 0,05, dan setelah itu kita dapat ini sama ini, kita bisa tentukan nilai dari chi-square tabelnya. Tarik 1, 0,05, kita dapat 3,84. Artinya kita tarik kesimpulan dari tadi bahwa chi-square hitungnya kan 0,059, sementara chi-square tabelnya 3,84. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa chi-square hitung lebih kecil daripada chi-square tabel. Dengan demikian, maka hipotesis 0 yang menyatakan bahwa hasil percobaan sesuai dengan hukum Mendel atau tidak ada perbedaan yang signifikan antara data sama hasil percobaan Mendel itu diterima, dan hipotesis alternatif ditolak. Kesimpulan akhir dari praktikum ini lebih seperti ini. Pertama, sesuai dengan tujuan ya, harus disesuaikan dengan tujuan. Pertama, prinsip segregasi bebas dapat disimpulkan menggunakan percobaan tersebut. Yang kedua, perbandingan Mendel pada F2 persilangan monohibrida terbukti. Nah, ini perbandingan genotip 1/2/1 dan perbandingan fenotip 3/1 yang pada hasilnya itu hampir mendekati serta dapat dibuktikan dengan uji chi-square tadi yang HO diterima.
Yang ketiga, bahwa uji chi-square ini dalam analisis genetika Mendel dapat digunakan secara efektif untuk membuktikan kebenaran dari perbandingan hasil percobaan, sehingga data dan hasil yang didapat makin valid dan akurat. Oke, baik, terima kasih atas waktunya untuk menonton video ini, semoga dapat membantu. Terima kasih.